Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat, tim penguji ujian kinerja PPG dalam jabatan 2023. Perkenalkan, nama saya Hasmi SPDI, mahasiswa PPG dalam jabatan 2023 kategori 2 IAIN Palangkaraya. Dengan nomor induk mahasiswa 224262731271. Saya mengajar di SMP Negeri 2 Muara Harus, Desa Madang, Kecamatan Muara Harus, Kabupaten Tabalong. Pada hari ini, Rabu, tanggal 31 Januari 2024, saya akan melaksanakan praktik pembelajaran UKIN di kelas 7 dengan tema mawas diri dan introspeksi dalam menjalani kehidupan. Mohon saran dan masukannya dari Bapak Ibu untuk memperbaiki pembelajaran berikutnya agar dapat memberikan yang terbaik bagi para peserta didik. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian hari ini anak-anak? Alhamdulillah, pagi yang cerah, senyum yang indah, makin semangat. Yes! Iya, alhamdulillah. Hari ini kalian semua dapat berhadir ke sekolahan untuk menuntut ilmu. Jangan malas belajar, karena ilmu bisa kita bawa kemanapun kita pergi tanpa membebani kita. Nah, orang yang menuntut ilmu sangat dicintai Allah, dan setiap keberangkatannya ke sekolah, ke majelis ilmu, selalu mendapatkan doa-doa dari para malaikat yang menyertainya. Anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran, mari kita berdoa. Silakan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita belajar, marilah kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma ta'lana hikmataka wansur alaina min hadaini rahmatika ya arhamar rahimin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Untuk menumbuhkan semangat nasionalisme kita, mari kita menyanyikan salah satu lagu nasional Garuda Pancasila. Anak-anak ibu semuanya silahkan berdiri. Sedia berkorban untukmu.
Anak-anak, siapa yang hari ini tidak hadir ke sekolah? Tidak ada, Bu. Tidak ada. Kemudian ibu mau melihat siapa yang di mejanya atau di lacinya masih ada sampah. Silahkan dibuang terlebih dulu. Tidak ada. Kalau tidak ada, persiapkan buku tulis dan perlengkapan belajar kalian. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari bab ke-7, yaitu mawas diri dan introspeksi diri dalam kehidupan. Model pembelajaran kita adalah project-based learning. Artinya kalian akan membuat proyek tentang tugas-tugas mereka melalui Canva. Untuk penilaian, ibu akan memberikan 2 penilaian, yaitu penilaian formatif dan penilaian sumatif. Penilaian formatif, artinya ibu akan menilai kalian melalui proses kalian berdiskusi, keaktifan kalian, kerjasama kalian, hasil proyek kalian, dan bagaimana kalian mempresentasikan nanti di depan kelas. Sedangkan penilaian sumatif, yaitu penilaian nanti pada akhir pembelajaran, ibu akan memberikan quiz yang kalian akan menjawab latihan di kuisis. Siapa yang masih ingat materi apa yang kita pelajari minggu kemarin? Saya, Bu. Ya, Mardian. Surah Al-A'raf ayat 54. Surah Al-A'raf ayat 54. Siapa yang masih ingat? Surah Al-A'raf ayat 54 membahas tentang apa? Saya, Bu. Ya, Akbar. Tentang penciptaan langit dan bumi. Tentang penciptaan langit dan bumi. Anak-anak, Allah menciptakan alam ini lengkap beserta isinya, dan seluruh makhluk hidup yang ada di dalamnya semuanya berada dalam kekuasaan Allah. Allah menciptakan makhluk hidup ada 2 macam. Yang pertama, ada yang bisa dilihat oleh mata. Kemudian yang kedua, ada yang tidak bisa dilihat oleh mata. Yang bisa dilihat oleh mata contohnya Manusia, hewan, dan tumbuhan. ya, dan tumbuhan. Sedangkan makhluk Allah yang tidak bisa dilihat oleh mata contohnya Malaikat, jin, dan setan. setan. Nah, Allah menciptakan malaikat sebagai perantara terhadap hambanya. Anak-anak, keberadaan malaikat ini dipahami sebagai perantara antara Allah dengan makhluk lainnya. Kita sebagai orang beriman wajib percaya akan adanya malaikat. Percaya kepada malaikat termasuk rukun iman yang keberapa? Ya, rukun iman yang kedua. Siapa yang bisa menyebutkan nama-nama malaikat yang wajib kita ketahui? Saya, Bu. Ya, Rizal. Jibril, Mikael, Israfil, Israel, Munkar, Nangkir, Rakib, Atid, Malek, Ridwan. Ya, betul, Rizal. Siapa yang bisa menyebutkan apa tugas malaikat Jibril? Ya, Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Iya, betul. Tugas malaikat Jibril menyampaikan wahyu. Keyakinan kita dengan adanya para malaikat membuat kita sebagai manusia agar berhati-hati dalam melakukan perbuatan. Kita akan mawas diri dan tidak berani untuk melakukan perbuatan maksiat, karena kita selalu merasa ada yang mengawasi kita. Malaikat sangat patuh terhadap Allah. Nah, jadi kita sebagai manusia seharusnya malu terhadap malaikat yang senantiasa bertasbih kepada Allah dan mendoakan kita agar mendapatkan ampunan dari Allah. Nah, anak-anak, siapa yang bersedia membaca tujuan pembelajaran di layar? Saya, Bu. Tujuan pembelajaran siswa dapat menghubungkan fungsi iman kepada malaikat dengan aktivitas kehidupan. Siswa dapat menunjukkan karakter positif sehingga tertanam dorongan untuk beramal baik dan menjauhi amal yang buruk. Siswa dapat membuat infografis mengenai tugas para malaikat di PowerPoint dengan benar. Anak-anak, ketika kalian sedang sendirian di dalam kamar, apakah kalian benar-benar merasa sendiri? Tidak. Mengapa tidak? Karena ada yang mengawasi
Siapa yang mengawasi? Allah dan malaikat. Allah dan malaikat. Menurut kalian, perbuatan kita sehari-hari diawasi oleh malaikat? Iya, Bu. Bagaimana contohnya? Saya Bu. Ya, Akbar. Misalnya kita berbuat baik akan diterima oleh malaikat rakyat. Misalnya kita berbuat buruk akan diterima oleh malaikat atid. Iya, betul, Akbar. Misalnya kita berbuat baik akan dicatat oleh malaikat Atid. Bila kita berbuat buruk akan dicatat malaikat Atid. Nah, anak-anak, ibu akan menayangkan video pembelajaran. Silakan kalian menyaksikan video tersebut. Dan tidak pula merasa lebih. Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkannya dalam Quran surat Al-Anbiya ayat 19. Bismillahirrahmanirrahim. Walahu man fis samawati wal ardh wa man indahu la yastakbiruna an ibadatihi wa la yastaghfirun. Yang memiliki arti Enak ya? Anak-anak, setelah kalian menyaksikan video tadi, apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Saya Bu. Ya, Said. Bu, bagaimana berperilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat? Bagaimana perilaku yang mencerminkan iman kepada malaikat? Siapa yang bisa menanggapi pertanyaan Said? Saya, Bu. Ya, Idil. Selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah. Selalu berdoa dan bersyukur kepada Allah. Ya, bagus. Siapa lagi yang ingin bertanya? Bu, bagaimana perilaku terhadap malaikat Mikael? Bagaimana perilaku terhadap malaikat Mikail? Nah, seperti yang kalian ketahui, malaikat Mikail adalah malaikat yang bertugas membagi-bagikan rezeki. Nah, kita sebagai umat Islam, cara kita beriman kepada malaikat Mikail dengan cara apa? Ya, siapa yang bisa menjawabkan? Berusaha mencari rezeki yang halal dan baik. Betul, Sadikin. Berusaha mencari rezeki yang halal dan baik. Nah, anak-anak, ibu punya kartu. Ini ada nama-nama malaikat. Nanti kalian cocokkan kartu kalian yang kalian dapatkan dengan kartu ibu. Siapa yang dapat kartu Israel, Munkar dan Nakir? Siapa yang dapat kartu Rakib, Atid, Malik, Ridwan? Nah, kalian akan membentuk kelompok sesuai kartu yang kalian dapatkan. Nah, kita akan membuat infografis tentang tugas-tugas malaikat. Nah, nanti kalian akan membuka Canva. Di sana kalian akan membuat infografis yang dapat kelompok malaikat Jibril, Mikail, Israfil akan membuat infografis tugas malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Begitu pula dengan kelompok berikutnya. Silakan anak-anak bentuk kelompoknya masing-masing. Untuk mengerjakan tugas hari ini, apa perlengkapan yang kalian perlukan? Ya, laptop dan handphonenya ada bawa? Ada. Untuk laptop, silakan perwakilan kelompoknya masing-masing mengambil laptop di sini. Kemudian buka aplikasi Canva. Anak-anak,
Berapa waktu yang kalian perlukan untuk menyelesaikan tugas ini? 20 menit ya. Seperti ini LKPD, di dalam ini ada materinya, ada juga keterangan tugasnya. Nanti kalian tulis sama terus meletternya di situ yang dan poin-poinnya langsung buat di dalam kertas.
Apakah kalian sudah selesai? Sudah, Bu. Nah, kalau sudah, kalian akan mempresentasikan hasil tugas kalian di depan kelas. Tapi sebelumnya kita akan melakukan ice breaking dulu agar kita semuanya semangat. Ya, silakan berdiri. Untuk anak soleh. Aku anak soleh, rajin sholat, rajin ngaji, orang tua dihormati, cinta Islam sampai mati. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Islam, Islam, yes. Iya. Anak-anak silahkan kelompok 1 maju untuk melakukan presentasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil tugas kami tentang Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Tugas-tugas Malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Malaikat Jibril juga disebut dengan Ruhul Qudus, Ruhul Amin. Malaikat Jibril bertugas menyampaikan wahyu dari Allah kepada para rasul dan mengatur segala urusan. Malaikat Mikail bertugas menurunkan air hujan, membagi rezeki dan segala yang baik untuk setiap makhluk Allah Subhanahu wa taala yang ada di bumi. Malaikat Israfil bertugas meniup sangkakala sebanyak 2 kali pada hari kiamat kelak. Nama-nama malaikat Jibril, Mikail, Israfil. Dian. Mantap. Jibril, tugas malaikat Jibril adalah mengantarkan wahyu dari Allah kepada para rasul. Mikail, tugas Mikail adalah mengatur dan mengendalikan urusan cuaca, memberikan rezeki, serta mengatur siklus pertumbuhan alam. Israfil, tugas Israfil adalah meniup sangkakala sebagai tanda datangnya hari kiamat, di mana seluruh makhluk akan dibangkitkan dan dihisab. Kami, apakah ada yang ingin bertanya? Saya ingin bertanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas malaikat Israfil adalah meniup sangkakala. Bagaimana perilaku kita mencerminkan iman kepada malaikat Israfil? Sebagai orang yang beriman kepada malaikat Israfil, perilaku yang dapat diwujudkan adalah selalu memohon kepada Allah agar diselamatkan dalam menghadapi buruk hara dunia maupun saat terjadinya hari kiamat. Inilah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 1. Hasil tugasnya sangat bagus, karyanya sangat unik dan lengkap. Nah, nanti kalian upload ya di media sosial sekolah kita dan juga media sosial kalian seperti Instagram dan juga WhatsApp kalian ya. Nah, terima kasih untuk kelompok 1. Kita beri aplaus dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai tugas malaikat rakib, atid, malik, dan ridwan. Rakib, atid, malik, dan ridwan. Malaikat rakib adalah malaikat yang menulis segala amalan kebaikan manusia. Contoh mereka melakukan salat, maka akan diulas malaikat rakib.
malaikat atid. Malaikat atid bertugas mencari amal buruk manusia. Ia terus mengiringi langkah manusia kemanapun pergi serta dengan sigap mencatatnya. Malaikat Malik bertugas menjaga pintu neraka. Malaikat Malik digambarkan memiliki wujud yang menyeramkan. Malaikat Ridwan bertugas menjaga pintu surga, kemudian menyambut orang beriman yang datang untuk masuk ke dalamnya. Malaikat Raqib mencatat amal baik. Malaikat Atid mencatat amal buruk. Malaikat Malik menjaga neraka. Malaikat Ridwan menjaga surga. Teman-teman yang ingin bertanya dipersilakan. Nah, bagaimana cara beriman kepada malaikat Ridwan? Diwujudkan dengan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala agar masuk surga dengan aman, menciptakan kedamaian dan ketentraman di dunia. Jika masuk surga maka harus diiringi dengan amal soleh. Ayah Bu, bagaimana cara kita beriman kepada malaikat mukarrab? Lalu memohon kepada Allah agar tidak dilapangkan di dalam kubur dan didirikan dari siksa kubur menjadi jaminan beriman kepada malaikat munkar dan nakir. Demikianlah hasil presentasi kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok kedua akan mempresentasikan tugas pada tugas malaikat Israel, Muhammad dan Maryam. Tugas malaikat Israel. Malaikat Israel bertugas untuk mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik manusia, jin, hewan, jin, setan apabila telah tiba waktunya. Malaikat munkar dan nakir. Malaikat munkar dan nakir adalah malaikat yang akan datang ketika manusia berada di alam barzah atau alam kubur untuk mengetes keimanan orang tersebut. Tugas malaikat Israel memilih tugas mencabut nyawa seluruh makhluk hidup, baik jin, iblis, setan maupun malaikat apabila telah tiba waktu. Munkar menanyakan dalam kubur. Nakir menanyakan dalam kubur. Demikianlah hasil presentasi kami. Kepada teman-teman, adakah yang mau bertanya? Saya ingin bertanya, bagaimana cara kita beriman kepada malaikat munkar dan nakir? Selalu memohon kepada Allah agar dilampaukan sila kubur dan diberikan dari siksa kubur, menjadi sumber beriman kepada malaikat munkar. Demikianlah hasil presentasi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kelompok 3. Tugasnya lengkap dan bagus. Upload nanti ya di media sosial. Nah, kita beri tepuk tangan dulu untuk kelompok 3. Anak-anak, sampai di sini apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada. Nah, kalau tidak ada, siapa di antara kalian yang bisa menyimpulkan pembelajaran hari ini? Saya Bu. Ya, Era. Malaikat ditugaskan untuk mengatur dan mengurus alam semesta. 1. Mewujudkan perilaku yang mencantumkan iman kepada malaikat, antara lain selalu berdoa bersyukur pada Allah. 2. Berusaha mencari rezeki yang halal. 3. Mewujudkan niat dan perilaku yang baik. Iya, terima kasih Era. Beri tepuk tangan dulu untuk Era. Anak-anak, silakan kalian kerjakan soal di kuisis. Nah, melalui link yang Ibu bagikan di grup.
Setelah kalian mengikuti pembelajaran hari ini, pengalaman apa yang kalian dapatkan? Ya, tidak? Saya senang belajar berkelompok. Ya, Rizal? Saya senang belajar berbicara di depan kelas. Senang belajar berbicara di depan kelas. Dari pembelajaran hari ini tentang penerapan perilaku beriman kepada malaikat, apakah kalian sudah memahaminya? Sudah. Sudah, alhamdulillah. Sampai di sini apakah ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak. Sebagai tindak lanjut, nanti kalian di rumah silahkan membaca atau menyimak video dari YouTube atau televisi, video dari ustadz atau ustazah tentang manfaat menuntut ilmu. Nah, Senin depan kita akan mempelajari materi menghindari gibah dan melaksanakan tabayun. Sampai di sini ada yang ingin kalian tanyakan? Tidak ada, Bu. Kalau tidak ada, Ibu akan mengakhiri pelajaran hari ini. Sebelum kita akhiri, mari kita berdoa terlebih dahulu. Silahkan ketua kelas pimpin doanya. Sebelum kita mengakhiri pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim.